manggil Reno, kamu langsung pergi. Ada sesuatu yang ditutupi. Sekarang kamu jujur. Dia itu selingkuh dengan Jujur. ini. Aku mau jujur apa? Ini kamu kalau ngomong jangan sembarangan loh, Mas. Sebentar, saya mau tanya ya. Mas Reno, saya mau tanya. Benar nggak kalau Mas Reno, ya Anda, punya hubungan dengan Mbak ini? Udahlah, selesaiin aja berdua. Nggak, biar dijawab dulu. Ya oke, dia kan Iya. jelasin tadi, aku posesif segala macam. Ya aku memang posesif, aku posesif sama dia. Tenang. Oke, posesif sama istri sendiri. Iya kan aku sayang sama dia. Iya, tapi Mas Reno nggak ngejawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ini jelas nih, bener nggak? Kamu selingkuh nggak sama dia? Diam kamu! Kamu yang harus jelasin. Jawabannya cuma ya atau tidak. Kalau kamu bener selingkuh sama dia, kamu bener-bener tega. Dan kamu yang selama ini. Reva! Wajar nggak kalau dia selingkuh sama aku? Selingkuh? Kaca dong, Mbak. Roy, bener? Aku tuh baik Cantik dari kamu. Pantesan lo bilang sama gua harus cerai. Ternyata lo mau embat. Ngaca, Mbak. Ya ampun. Bos, jangan ngelakuin kayak dia di depan orang, di depan kamera. Lu nampar dia. Aku nggak terima, aku nggak selingkuh sama dia. Aku sayang sama kamu. Selama ini. Tapi dia udah ngaku selingkuh. Tapi kamu kan yang selingkuh, Nggak, kamu bener yang nggak? selingkuh. Untuk apa aku selingkuh? Sini mbak. Kamu selama Bawa ini sini. sering menuduh saya selingkuh. Enggak, kamu selingkuh. Udah, ini soal selingkuh. Kamu ngaca dong, Mbak. Kamu tuh banyak kurangnya. Ngaca, Mbak. Kamu tuh banyak kurangnya. Nggak lebih dari aku. Aku Linda pulang, Linda kamu pulang. Kamu pulang sekarang Linda. Ya, itu dulu. Mbak Linda, loh, aku minta cerai. Nggak mau. Aku nggak mau cerai sama kamu, aku cinta sama kamu. Mbak Linda jangan pulang dulu. Aku minta maaf. Aku nggak selingkuh sama dia. Aku nggak selingkuh, aku sumpah aku nggak Mbak selingkuh. Linda jangan pulang dulu. Aku minta maaf. Linda, tolong dong, ada yang nyari nggak? Ada yang bisa nahan nih nggak? Aku minta maaf. Mbak turun dulu deh, Mbak. Turun dulu sebentar. Aku minta maaf. Turun dulu. Ini gimana sih? Kamu berapa kali aku Ini maafin. katanya mobil saya sepupunya. Ternyata kamu. Riva! Riva! Oke baik, kalau gitu pemirsa setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk membuktikan apakah benar tadi partisipan kami suaminya namanya Reno punya hubungan dengan sang sepupu yaitu Linda. Nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa. Yang jelas saksikan dan ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya hanya di menembus mata batin. Pemirsa, sekarang kita akan mendatangi rumah Mbak Riva, salah seorang partisipan. Pak, Ustaz. Ya, Mas Azam. Hei, Mas. Mas, ngapain, Mas? Mas mau ngapain? Bapak ngapain sih? Ini urusan keluarga Ini Mas saya. mau ngapain? Saya mau ngapain kayak bodo amat. Saya tanya, Mas ini mau ngapain? Ya saya mau masuk ke rumah kakak saya. Ini rumah siapa? Ya ini rumah kakak saya. Bapak nggak usah ikut campur lah. Saya mau ketemu yang punya rumah ini. Mas ini siapa? Saya lagi bingung, Pak. Bingung kenapa? Kakak saya itu lagi ada masalah dengan suaminya. Kakak Mas itu siapa? Kakak Mas itu siapa namanya? Mbak Riva. Mbak Riva. Justru saya kesini mau ketemu Mbak Riva. Oke, sekarang tenang dulu. Tarik nafas. Ceritain ke saya pelan-pelan. Sebenarnya begini Pak. Mbak Rivanya tuh lagi berantem sama suaminya. Terus Mbak Rivanya itu dikunciin di dalam kamar sama suaminya. Dan sampai sekarang dia nggak bisa keluar.
Dan saya kesini datang untuk mencari sesuatu yang berharga. Mungkin itu surat rumah atau apa yang bisa menebus kakak saya, Pak. Oke Mas, Mas tenang. Jelasin sama saya akan bantu. Coba jelasin pelan-pelan. Ini kenapa ada kamera juga, Pak? Oh Mas keberatan? Bukan Oke. keberatan sih, Pak. Aku nggak suka, Pak. Malu gitu, kalau Pak, gitu di depan kamera. Dipakein masker aja ya. Mas Azam. Iya, Pak Ustadz. Tolong dipakein masker Mas Azam. Oh, siap. Silakan Pak Ustadz. Sekarang Mas sudah tenang, sekarang kita langsung ke sana. Tempat penyekapan Mbak Rifa. Iya, tapi Ayo. tunggu, Pak. Aku mau ngambil sesuatu, Pak, yang berharga. Gak usah, udah biar saya bantu, antar saya ke sana. Oh, yaudah. Ayo, Pak. Lokasinya jauh nggak Mas? Dekat kok, Pak. Di depan sana, Pak. Soalnya nggak ada helm. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Ustadz. Sabar Mas. Tenang. Iya, sabar. Bu, Pak. Ini gimana, Pak? Jangan malu. Jangan kamu gimana? Sabar. Ntar sih kenapa dengan kakak saya, Pak? Iya, kamu tenang. Yaudah, Ibu gini. tenang. Yaudah. Ini gimana saya mau nyelesain kalau Ya, saya semuanya dobrak aja, Pak. Sabar dulu. Kamu lagi! Reno! Aku nggak mau cerai sama kamu. Sabar. Udah, Reno! Ibu tenang. Biar saya keluar coba kamu. komunikasi ya. Kak, kamu nggak apa-apa, Kak. Mbak. Diam kamu, diam. Kamu diam. Kamu ini. Buka. Mbak. Pak, kamu nggak apa-apa, Kak. Aku nggak mau cerai sama kamu. Mbak. Pak, ini gimana, Pak? Bentar, saya lagi komunikasi. Aku nggak mau terjadi kenapa-napa dengan kakak saya, Pak. Sabar dulu. Jangan teriak-teriak ya. Gak enak nih. Nanti jadi panik, jadi salah semua nanti. Ibu kenapa mau tanggung? Mbak. Aku nggak mau cerai sama kamu. Mas. Buka. Mas. Gak enak Mas. dengar orang. Mas Reno. Iya ini aib. Siapa lagi di luar? Ya, tapi Tolong dia- Mas, pintunya dibuka, kita selesaikan baik-baik. Reno, buka Reno. Saya dari tim Mata Batin bermaksud untuk membantu menyelesaikan masalah ini, Mas. Mas Reno, Oke. Aku buka. Tapi aku nggak mau cerai sama istri aku. ya udah buka dulu pintunya, Mas. Kita omongin baik-baik. Ayo Reno, buka. Rifa. Mbak Rifa. Coba kejar. Mbak Rifa. Mbak buka, Mbak. Mbak Rifa. Rifa. Mbak. Mas Reno. Diam kau. Mbak buka, Mbak. Rifa, ini Ibu Nak. Buka, Rifa. Mbak kenapa? Mbak. Ngobrolin Iya, baik-baik ya. Tapi Mbak, aku Mbak kasihan Rifa. sama Mbak aku. Reva, buka Reva. tolong buka pintunya, Mbak. Oke, aku mau keluar. Tapi aku minta handphone. Kasih Bu. Baik. Ini handphonenya, Mbak. Buka. Oke. Pak, aku nggak tega sama Mbak aku, Mbak. Ya, tenang. Masnya tenang. Masnya sabar. Mas, Rifa. sini. Buka. Mas Reno. Sabar. Diam kamu. Bawa dulu, Pak. Masnya tenang dulu di sini. Gimana Ya. aku mau tenang, Pak? Tenangin biar sampai kakaknya tenang. Saya di sana akan ngobrol dengan Mas Reno. Ya. Gimana Pak? Ya, kita ngobrol di sana. Mbak, bukan Mbak. Mbak. Ayo kita selesaikan baik-baik. Sana, duduk sana. Sini Bu. Ini gimana Pak Ustadz nih, kok jadi begini nih? Karena selama ini anak saya baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya coba kita
selesaikan baik-baik, kita cari akar masalahnya apa dari awal sampai akhirnya seperti apa. Pak Ustadz, aku nggak bisa kayak gini. Aku nggak mau cerai sama dia, Pak Ustadz. Sebentar Mas, Mas duduk dulu, Mas tenang dulu, Mas sabar dulu. Nggak bisa nyelesain masalah dengan emosi seperti ini. Ini kan mau diselesaikan masalahnya kan? Ini masalahnya mau diselesaikan, tapi Masnya masih emosi begini. Tenang, sabar. Ya, coba sekarang ini di hadapan orang tua, ceritakan baik-baik. Seperti apa masalahnya? Iya, sekarang kamu cerita. Kamu minta cerai, apa masalahnya? Kamu nggak mau cerai, apa masalahnya? Kan begitu. Ini harus jelas masalahnya. Jadi nggak bisa kamu main cerai, nggak mau cerai, kan nggak tahu. Udah Pak, aduh, pusing Pak. Sekarang cerita deh, cerita. Coba diceritain. Begini Pak, saya itu bukan marah-marah sama Reva. Saya itu sayang sama Reva. Masalahnya saya itu curiga dia selingkuh, Pak. Mas, Sekarang. sabar. Sabar dulu. Nada Mas tuh turun. Jangan tinggi seperti itu. Ini orang tua. Ya udah. Nggak boleh dalam agama kita membentak-bentak orang tua. Berkata ah aja udah nggak boleh. Apalagi sampai membentak. Tuh, dengan Pak Ustaz. Itu udah dosa, Mas. Istighfar. Iya, ya udah. Dan sekarang gini. Saya minta maaf, Pak. Bu. Ya, Saya minta maaf. saya maafkan. Tapi intinya begini, ya. Kamu cerita. Ada Bapak, Ibu, dan juga sama Pak Ustadz. Kamu cerita masalahnya apa? Ya itu, Pak. Masalahnya aku curiga. Kan curiga ada bukti nggak? Apa yang sampean Iya, curigain itu apa? Dia itu sering keluar malam, nggak pulang-pulang. Itu kemana? Apa maksud kamu, Bob? Kamu yang selingkuh. Kamu kalau ngomong jangan macam-macam dong. Aku punya bukti. Jangan emosi. Bukti apa? Jangan emosi. Sabar, Tunjukin sabar, bukti coba apa? sabar, coba Bu, sabar. Pak, selama ini dia sering jahatin sabar. aku. Kasar. Mbak tenang dulu, Mbak tenang. Kamu itu apaan? Lu kasar sama kakak gua. Ini Bisa urusan diem rumah nggak? tangga gua, bukan ini urusan gua. Sabar. Karena dia kakak gua. Lu nyakitin gua berarti gua nyakitin Diam. gua. Stop. Coba Pak. Bapak bantu tenangin yang itu. Bapak bantuin itu. Duduk. Kamu tenang. Masalahnya sini. Masalahnya sini. Lu Udah. Rena, Sabar. pokoknya Ini aku masalah ini mau selesai atau enggak? Rena, Masalah ini mau selesai nggak, Mas? Masa selesai nggak masalahnya? aku nggak mau cerai sama dia, Pak. Iya, Dengerin dulu masalah ini mau selesai nggak? Kalau Masnya masih emosi seperti ini nggak akan selesai. Coba tenang, duduk. Ya. Mas bisa dengar saya? Masalah ini mau selesai? Coba tenang. Tahan emosinya. Coba ceritakan perlahan-lahan. Katanya dia punya bukti. Apa buktinya? Coba. sebentar lagi orang yang berhubungan dengan kamu akan Coba Rena buka. Coba tenang, Mbak, tenang. Tenang, Mbak. Ya. Nah, ini Bu, dia Bu orangnya Bu. Duduk Mbak. kamu. Mbak, sabar. Iya, Bu, Bu. tolong ditenangin dulu, Bu. Kamu selingkuh dengan dia. Reva, Ibu, Mbak, Ibu. selingkuh ini kan ada Rena. buktinya nggak? Kurang ajar kamu. Ibu. Pak, tolong dibantu, Pak. Bu. Ini dia Bu. Apa ini buktinya? Dia selingkuh. Kamu tega. Coba, Mas. Coba dijelaskan ke saya. Coba dijelaskan. Reno, Apa bener nggak ini? bukti ini benar? Bener. Ini ada buktinya loh. Coba, Mas. Ini benar apa enggak? Hah? Jauh-jauh kamu. Biar masalahnya Coba cepat sini. selesai. Jauh-jauh. Sini. Naik. Duduk sini. Duduk. Coba Pak Ustadz, tolong. Pak Ustadz. Aku mau cerai, Bu. Aku mau cerai. Mbak, sabar dulu, Mbak. Tenang dulu. Coba dengerin. Ini Pak, Mas Renonya mau bicara. Mas Renonya mau bicara. Coba, Mas. Rifa. Coba dijelaskan. Sekarang gini. Ini. Sekarang kamu jelaskan. Bener nggak ini? Hah? Iya, Pak. Baik. Sekarang begini. Menurut agama Islam, perselingkuhan itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya tidak dibenarkan dalam agama kita perselingkuhan. Dengan alasan apapun. Sekarang sudah jadi korban 2 orang. Ya, istri Mas jadi korban. Disia-siakan dalam rumah tangga. Nah, ini yang ada di belakang Mas nih menjadi korban karena nafsu Mas. Dalam agama kita tidak dibenarkan hal semacam ini. Maka 1000 kali seorang istri minta cerai sama suaminya,
tidak akan pernah terjadi kalau si suami tidak menceraikan. Baik cerai secara langsung maupun secara tidak langsung. Sekarang, kalau memang sudah kejadiannya seperti itu, Mas minta maaf kepada istri. Minta maaf sama istri Mas, minta maaf sama orang tua. Ini di bulan Ramadan, saatnya kita merubah diri kita, saatnya kita memperbaiki dan mengevaluasi diri kita. Silakan minta maaf. Setelah itu nanti baru kita akan selesaikan masalah Mas dengan Mbak Linda ini. Maafin aku, Rifa. Gimana? Mau maafan apa enggak? Hah? Gimana Mbak? Rifa, ini mau diselesaikan? Selesaikan kan? Aku maafin kamu, tapi aku tetap pengen cerai. Nah, sekarang jawabannya, keputusannya ada di Mas. Dengan kenyataan yang seperti ini, Mas sudah mengingkari, Mas sudah menodai rumah tangga yang Mas bina selama ini dengan perselingkuhan, dan Mbak sudah memaafkan kesalahan Mas. Hingga sekarang, keputusan cerai ada di Mas. 1000 kali seorang istri minta diceraikan, kalau suami tidak mengucapkan cerai maka tidak akan terjadi. Tapi kenyataannya di sini lain. Mas Reno sudah berbuat serong di luar rumah tangga Mas Reno. Oleh karena itu, Mas Reno harus segera melaksanakan yang pertama, Mas Reno menyelesaikan konflik dengan istri. Yang kedua, Mas Reno harus menikahi wanita yang sudah Mas Reno hamili, yaitu Mbak Linda. Mbak Linda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesalahan ini jangan terulang kembali. Mohon ampun dari dasar hati yang paling dalam, taubatan nasuha. Di bulan Ramadan, insya Allah Allah terima apapun, sebesar apapun dosa kita. Ketika kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadikan pelajaran yang berharga dalam perjalanan hidup Mbak Linda. Pemirsa Antv, mudah-mudahan perjalanan hari ini membawa manfaat besar untuk kita semua. Saya Ustadz Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arin dan Rifa adalah dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Arin sangat menderita karena keluarganya, ibu, kakak, dan adiknya justru menggeluti bidang prostitusi. Dijual oleh sang ibu dan kakak, tapi Arin menolak. Itulah yang membuat dia menderita. Sementara Rifa punya penderitaan yang berbeda karena sang suami selalu melakukan KDRT dan bersikap posesif. Dan tadi bahkan dicurigai dia punya hubungan khusus dengan sang sepupu. Dan itu bukan dicurigai, tapi beneran terjadi. Saya lihat suaminya selingkuh dengan sepupunya Arin. Itu disesalin banget ya, kok bisa ada tempat curhat dan dia sepupu keluarga tapi malah dimakan gitu istilahnya. Oh iya. Rifa kan? Rifa. Ya. Jadi Rifa tuh bener-bener nggak tahu loh. Sampai akhirnya ketahuan gini, ini pukulan yang sangat berat sekali buat Rifa. Iya. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini Arin kalau kita lihat tadi happy ending ya. Mudah-mudahan Rifa juga bisa berakhir dengan happy ending. Moga-moga ya. Baik. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Thank you. Buat kita semua. Siap. Pemirsa, nasib seseorang itu bisa diubah tergantung bagaimana usaha dan doa. Jika kita melakukannya dengan ketulusan dan keikhlasan beserta segenap kemampuan, pastilah nasib itu akan berakhir istimewa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.